Cerita ini diceritakan kembali oleh Profesor Wan Chongli di suatu acara. Nah, Profesor Wan Chongli ini adalah ahli Chamsi, mimpi, dan Puapui. Seorang wanita, sebut saja Nona, datang ke sebuah kuil untuk meminta petunjuk dewa. Selama 5 tahun, dia menjalani hubungan dengan seorang pria yang ternyata sudah beristri. Nona menyadari bahwa dirinya adalah orang ketiga dalam rumah tangga tersebut. Rasa cinta dan rasa bersalah bertarung dalam batinnya. Ia ingin mengakhiri hubungan ini, namun sang pria terus mencoba mempertahankan hubungan mereka dengan bujuk rayu, bahkan ancaman untuk menyakiti diri sendiri. Meski cinta masih ada, Nona tahu bahwa melanjutkan hubungan ini hanya akan menghancurkan kehidupannya sendiri. Dengan perasaan campur aduk, ia datang ke kuil untuk memohon petunjuk dari dewa melalui Chamsi. Pertanyaannya hanya satu, bagaimana cara melepaskan diri dari pria ini? Namun, saat petunjuk turun, hal tak terduga terjadi. Dewa memberikan 5 lembar Chamsi, namun semuanya ditujukan bukan kepada Nona, melainkan untuk pria itu. Dan dewa pun berkata, hari ini belum waktunya dijelaskan, tunggu sampai pria itu datang sendiri. Saya sempat heran, mengapa petunjuk harus ditujukan kepada pria itu? Apa maksud dewa? Saya lalu menyarankan Nona agar pulang terlebih dahulu dan mencoba mengajak pacarnya datang langsung ke kuil. Malam itu juga saya bermimpi. Dalam mimpi, saya melihat pria itu sedang menonton film bersama Nona. Saya berdiri di samping tiang bersama seorang wanita yang tampak lembut. Dialah istri sah pria itu. Saya berkata, kamu tahu suamimu punya perempuan lain. Kenapa kamu tidak berkata apa-apa? Ia menjawab sambil menangis. Waktu saya tidak banyak lagi. Kalau di luar dia tidak bahagia, pulang ke rumah pun dia tetap tidak bahagia. Secara fisik dan batin, saya tidak bisa memuaskan dia. Maka saya hanya bisa membiarkan dia bahagia di luar sana. Sebelum saya terbangun, wanita itu melepas topinya dan saya melihat kepalanya botak. Saya lalu sadar, ini bukan sekedar mimpi, ini adalah pesan. 2 minggu kemudian, Nona datang kembali ke kuil bersama pria itu. 5 lembar Chamsi yang diberikan dewa semuanya berisi tentang kondisi sang istri. Saat pria itu datang, ia bersikap dingin dan acuh tak acuh. Katanya, saya kesini karena Nona. Apa urusannya dengan istri saya? Dalam hati saya kecewa, betapa tidak tahu dirinya pria ini. Chamsi pertama menyampaikan bahwa istrinya telah mengetahui perselingkuhan ini, tapi tetap mencintai suaminya tanpa syarat. Dewa berkata, jika kamu terus melanjutkan ini, masa depanmu akan terganggu. Bila kelak bencana menimpamu, itu di luar tanggung jawab saya. Chamsi kedua menggambarkan tubuh sang istri bagaikan pelita yang hampir padam. Jika hubungan ini tidak segera diakhiri, maka masa depan pria itu akan suram. Chamsi ketiga menjelaskan bahwa jodoh dengan istrinya adalah jodoh sejati, Cheng Yuan. Dan jodoh seperti itu tak seharusnya disia-siakan begitu saja. Chamsi keempat menyatakan bahwa bulan ke-10 dan ke-11 akan menjadi penentu nasib sang istri. Chamsi kelima disebut Chamsi Raja, Qian Wang, biasanya keluar sebagai peringatan. Jika seseorang tua atau sakit parah mendapatkan ini, artinya waktunya tidak akan lama lagi. Saya lalu bertanya kepada pria itu, sebenarnya apa penyakit istrimu? Leukemia, jawabnya lirih. Mendengar itu, Nona yang berdiri di samping langsung menangis terseduh-seduh. Ternyata ia tidak pernah tahu. Pria itu selama ini hanya berkata bahwa hubungannya dengan sang istri tidak baik. Nona menangis histeris hingga menepis tangan pria itu berkali-kali sampai akhirnya ia berteriak, "Jangan sentuh aku!" Lalu berlari keluar. Saya menatap pria itu dan berkata, "Biarkan dia pergi. Sekarang sudah bulan 9. Dalam 1 atau 2 bulan istrimu akan pergi. Jika kamu benar-benar mencintai keduanya, lepaskanlah dia dan temani istrimu di sisa hidupnya."
Pria itu pun menangis dan berkata, "Baik." Dan saya tahu ia tulus, ia benar-benar menyesal. Menjelang akhir bulan 9, rumah sakit memberikan kabar bahwa istrinya dalam kondisi kritis. Usia istrinya masih 40-an. Saya ikut menemani pria itu ke rumah sakit. Saya bertanya, "Apa kata-kata terakhir istrimu?" Sang suami menjawab, dia hanya bertanya, "Apakah di kehidupan selanjutnya kamu mau menikahiku lagi?" Saya jawab, "Iya." Dan sore itu juga istrinya meninggal dunia. Saya tidak bisa menahan air mata. Begitu besar ketulusan, pengorbanan, dan kelapangan hati sang istri. Beberapa waktu kemudian, saya menerima email dari pria itu. Dia bercerita bahwa malam sebelum proses kremasi, ia bermimpi istrinya menggandeng tangan Nona sambil menangis. Lalu setelah proses kremasinya sudah selesai, malam harinya ia kembali bermimpi. Ia melihat istrinya dan Nona bergandengan menuju sebuah kuil. Di pintu kuil hanya tertulis huruf I. Di sana, saya muncul dalam mimpinya juga sedang membantu banyak orang untuk bertanya kepada dewa. Saat giliran istrinya tiba, ia melempar puak-pue dan keluar 3 simpue, tanda bahwa dewa menyetujui permohonannya. Dia melihat sang istri dan Nona saling berpelukan menangis, bukan karena sedih, tapi karena lega dan bahagia. Awalnya, sang pria ini tidak menggubris mimpi itu. Tapi di saat mimpi ketiga, dia baru merasakan ini sepertinya bukan mimpi biasa. Di dalam mimpi itu, ia, istrinya, Nona, dan saya berada di kuil. Saya memberikan selembar surat, mereka bertiga menandatanginya dan mengecap stempel di atasnya. Di pojok kanan surat itu tertulis, Kuil Kangkou membantu mengikat jodoh dari dunia arwah. Setelah saya selesai membaca emailnya, saya lalu menjelaskan bahwa huruf I melambangkan Tian Gong Miao, kuil Dewa Langit, tapi karena masa berduka belum genap setahun, ia belum boleh datang ke sana. Kangkou merujuk pada Macu, Dewi Laut di kuil Kangkou. Kebetulan saya ada jadwal ke Ciai, jadi saya ajak dia ikut untuk menanyakan langsung ke dewa perihal mimpinya. Di hadapan rupang dewa, saya mengajukan pertanyaan, apakah benar istrinya memohon agar Nona bisa menggantikan perannya, menjaga sang suami dan anak mereka yang masih duduk di kelas 3 SD? Saya melempar puak-pue dan 3 kali simpue, artinya benar. Sang pria ketika itu juga berlutut dan menangis. Penyesalan terbesar saya adalah membuat istriku sangat terluka, bahkan setelah meninggal dia masih memikirkan kami. Saya bertanya kepadanya, apakah selama ini ada berhubungan dengan Nona? Dia menjawab tidak, dan juga tidak tahu apakah Nona sudah mempunyai pasangan atau menikah. Saya berkata, menurut pengamatan saya, Nona belum menikah. Jika dia sudah menikah, almarhum istrimu tidak akan meminta restu seperti ini. Saya menyarankan kepadanya coba mengajak Nona untuk datang ke kuil dan membicarakan soal ini. Sang pria pun menghubungi Nona dan menyatakan ingin menjalin hubungan kembali. Nona menolak dengan tangisan. Ia berkata, "Jangan bohongi aku lagi, aku tidak lagi percaya pada dirimu. Aku sendiri yang akan ke rumah Abu dan tanya langsung pada kakakku." Ia menyebut istri pria itu sebagai kakak. Saya tahu ini bukan hubungan biasa. Karena Nona ingin bertemu di rumah Abu, maka kita bertiga bertemu di sana. Lalu di hadapan guci Abu sang istri, saya bertanya, apakah benar engkau merestui hubungan ini agar ia menjaga anakmu dan suamimu dengan baik? Saya melempar puak-pue di depan guci Abu, hasilnya langsung 3 kali simpue. Dan di saat itulah Nona menangis dengan air mata penyesalan dan penerimaan yang dalam. Hingga hari ini, setiap kali saya mengingat kisah ini, hati saya masih terasa hangat dan sedih sekaligus. Betapa agungnya cinta seorang istri. Bahkan setelah kematian, ia tetap memilih memaafkan, memberi restu, dan menjaga dari kejauhan. Kelanjutannya, mereka berdua sepakat untuk melewati masa duka 1 tahun terlebih dahulu. Setelah itu, barulah mereka akan memulai hidup yang baru. Bukan untuk melupakan, tapi sebagai kelanjutan dari restu seorang istri
yang cintanya melampaui batas kehidupan.